Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, apa kabar sahabat-sahabat dimanapun berada? Pada video kali ini saya tidak menyajikan atau melantunkan tembang, tetapi memenuhi permintaan beberapa teman yang memberitahukan bahwa cakepan atau syair dari Pangkur Singgah-Singgah Kalau Singgah itu ternyata ada banyak variannya di dunia maya ya, atau ya di pergaulan begini banyak sekali variasinya. Lah bagaimana kita menyikapinya? Baik, yang pertama saya jelaskan bahwa sebagai bahasa sastra tentu saja tidak ada yang salah. Ya, sebagai bahasa sastra tidak ada yang salah. Tapi kemudian kita berhadapan dengan pemaknaan-pemaknaan yang kemungkinan pemaknaannya itu tidak cukup dengan satu lapis atau dua lapis ya. Tidak hanya dari lapis kebahasaan, misalnya ada lapis berikutnya itu ya. Itu yang menjadi sebab. Kemudian juga mengapa terjadi variasi yang begitu banyak? Ya tidak aneh karena tembang ini beredar dalam khasanah sastra lisan ya, dalam kelisanan, sehingga kalau dalam kelisanan itu banyak sekali kemungkinan ada salah ucap, salah baca, salah dengar dan lain sebagainya. Ini yang menyebabkan. Baik, saya akan menyajikan yang pertama dulu. Ini adalah yang saya tembangkan di dalam salah satu video saya yang beberapa bulan yang lalu ya, yang sebelah kiri yang ada notasinya ya, monom siji ya, itu adalah hasil dari otak-atik saya dari handout pelatihan Pambiworo dan Panotocoro Permadani. Nah, yang sebelah kanan ini adalah handout dari Permadani. Di sini terlihat perbedaannya. Singgah-singgah kalau singgah, pan sumingga durga kalau suminggur, singo sirah, singo wulu, singo tan kasat moto, singo tenggak, singo suku, singo bau, kabeh podo sumingkira ing telenging jolonidi. Nah, ini yang asli di Permadani itu singo begitu ya. Kemudian yang saya otak-atik itu saya ubah menjadi sing asirah, sing awulu dan sebagainya, kecuali pada singo tan kasat moto ya. Ini tidak saya ubah karena kata singo itu di dalam bahasa sastra Purwodarminto itu cukup jelas artinya, yaitu sing sopo wonge ya, siapapun, barang siapa ya, siapapun ya. Dalam hal ini singotan kasat moto mestinya di samping yang terlihat juga segala hal yang tidak terlihat oleh mata. Nah, itu. Kemudian apakah singo-singo ini salah? Tentu saja tidak. Sekali lagi, dalam bahasa sastra ini tidak ada yang salah karena singo sendiri ada artinya di bahasa sastra. Ya, yang arti yang lain yang bukan berarti semacam harimau ya. Ada artinya, yaitu barang siapa yang, nah, seperti itu kalau di Indonesia kan kira-kira ya. Gitu. Sehingga singo-singo ini meskipun ini singo sirah, singo wulu ya. Di dalam bahasa sastra, apalagi dalam bahasa puisi seperti ini, pelesapan itu sangat lazim terjadi dan banyak terjadi di mana-mana. Itu pelesapan-pelesapannya. Sehingga dalam hal tembang itu hanya ada dua hal, asalkan wulon sukonnya atau suku kata terakhir itu sesuai dengan tembangnya, kemudian jumlah suku katanya itu sesuai dengan pola tembangnya, maka tidak ada masalah. Nah, kemudian tinggal isinya. Kalau isinya itu baik sesuai dengan apa yang dikehendaki, maka juga tidak ada masalah. Itu dalam tembang ya. Oleh karena itu, silakan saja teman-teman yang menyanyikan dengan singgah-singgah yang asli dari handout Permadani dengan singo-singo itu, atau dengan yang saya modifikasi sing asirah, sing awulu ya. Tetapi ternyata
Hasil penelusuran saya menemukan ada 2 serat ya, yang ini sudah ditranskrip oleh teman-teman yang bernaung di Yayasan Sastra Lestari, Pak Jan Petersen yang memimpin ini. Bisa diakses di sastra.org, teman-teman bisa melihat di sana, dan sudah saya tulis di sini. Ya, ada 2 karya sastra yang saya temukan. Yang pertama adalah Serat Toto Coro yang ditulis oleh Ki Padmo Susastro pada tahun 1893 dan dicetak pada 1911. Pada pengantarnya ini disebutkan bahwa serat ini berisi ini, ngadat sarta kalakuanipun tetiang Jawi ingkang taksih lumengket dateng gugon tuhon, karanganipun Ki Padmo Susastro tiyang mardika ingkang amarsudi kasusastran Jawi ing Surakarta. Pangarangipun wonten ing nagari Betawi nalika taun 1893. Kaecap ing pangecapanipun Tuan H.A. Benyamin ing nagari Semarang ing taun 1911. Nah, itu kita tahu siapa Ki Padmo Susastro. Beliau adalah seorang sarjana besar, pelopor sastra modern. Embrionya sudah beliau buat ya. Beliau juga seorang murid dari sastrawan yang sangat besar, sangat terkenal di Surakarta. Kemudian yang kedua yang saya temukan adalah Kidungan yang ditulis oleh Ki Ronggo Sutrasno pada tahun 1929. Ya. Mestinya 1929 adalah penerbitannya ya, mestinya ya. Ini pengantarnya di dalam buku tersebut bunyinya seperti ini. Kidungan punika serat kina pralambangipun ngelmi Islam ingkang sajati, tuwin minangka wewarah pamujining kawula dhateng Gusti. Iketanipun Kanjeng Susunan Kalijaga Waliullah kasambetan iketanipun Kiai Ronggo Sutrasno Pujangga. Babon asli saking kagungan dalem Gusti Kanjeng Ratu Pambayun putri ing Karaton Dalem Surakarta Adiningrat. Nah, ini disebutkan oleh Ki Ronggo Sutrasno bahwa babonnya adalah berasal dari sebuah kitab milik Gusti Kanjeng Ratu Pambayun putri ing Karaton Dalem Surakarta Adiningrat. Nah, di dua serat ini dapat kita lihat aslinya seperti apa. Di bawah ini ya. Nah ini ya, dari singgah-singgah kalau singgah, kemudian juga di bawahnya itu hampir tidak ada permasalahan, hampir sama ya, hampir sama. Hanya perbedaannya lalu di sini. Yang saya kuning-kuning ini pada bait pertama ya. Podo pertama. Ini kalau Serat Toto Coro Ki Padmo Susastro pan suminggah kala durga, tetapi Ki Ronggo Sutrasno durga kala. Kemudian yang gotro terakhir, baris terakhir mulya asali reki, sedangkan Ki Ronggo Sutrasno ini mulya mring asal negi. Nah, ini yang menarik para sahabat, ada banyak sekali podo-podonya, ini dapat kita lihat di sini. Banyak sekali ini ya, baik yang karangan Ki Padmo Susastro Serat Toto Coro maupun yang karangannya Ki Ronggo Sutrasno ya. Ini ada banyak sekali. Hanya ada perbedaan di mana di bait di Serat Toto Coro ini ada yang hilang 2 bait ini. Ya, dan yang ini tidak ada padanannya di sini. Tetapi yang bawahnya kemudian sampai akhir ini ada padanannya semua. Tetapi mari kita simak satu persatu apakah sama, ya, apakah berbeda. Pada bait kedua, ya, ini hampir sama. Ya. Ono kanung saka wetan, ono kanung saka wetan. Nunggang gajah tulale elar singgih, nunggang gajah telale elar singgih. Kulahu barang balikul, kulahu barang balikul. Ini dipisah ya. Setan lan berkasaan amulya mring tawang tuang prajamu, amulya mring tawang tuang prajamu. Iblise yuwa kari karang, yang Ronggo Sutrasno iblise yuwa kari karang. Kulhu balik bolak-balik, kulhu balik bolak-balik ya. Pada bait kedua ini hampir sama ya, hanya penulisan tulale, telale, kemudian iblis
iblis ya. Ini ya hampir sama. Tetapi kemudian pada bait ketiga ada perbedaan ini. Di sini ada nak anung ya. Kalau di paling atas tadi kan ono kanung, dua-duanya ono kanung pada baris pertama. Tapi yang ini na anung, tetapi yang serat kidungan ini no kanung ya. No kanung kidul sangkanyo. Nak anung kidul sangkanyo. Nunggang gajah tulale lar singgih, ini sama seperti yang bait sebelumnya. Ya, ini sama. Hanya ini yang tadi di atas ini iblise ini menjadi eblise. Ya, menjadi sama lagi. Ya, perbedaannya adalah di na anung dan no kanung ini. Kemudian bait keempat ini juga na anung lagi, ini no kanung lagi. Ya, kulon ini sama persis. Ya, sampai ke bawah ini sama, tidak ada perbedaan. Baris kelima demikian pula. Nah, baris kelima kemudian tiba-tiba ini menjadi sama lagi. Ono kanung ini ono kanung lagi. Ya, ono kanung dan ono kanung lagi. Ini hasil transkripsi teman-teman di Yayasan Sastra Lestari. Ya, ini sampai akhir juga tidak berbeda. Nah, yang menarik ini kemudian ada ambalik marang awaknyo, balik marang jasa tiro pribadi dan sebagainya. Ini tidak ada. Ini tidak ada. Ya, kuhulu putih kang wadon, kuhulu kuning, yuwa wuruk, sudi maring sun, yuwa marang kaki jabang, sarap wangke, sarap wedang, sarap awu, podo siro suminggao, mulio mring asal neki. Ini di Serat Tata Cara tidak ada. Ya. Tapi kemudian ini bait 67 ya, bait ke-8 ini kembali ada, tetapi ada pembalikan. Ya, kalau ini geger setan, ya ini samyo geger. Gegernya ada di kata kedua ini. Ya. Geger setan samyo geger. Ya, tapi kemudian ini kidul. Ya, ini wetan. Ya. Jadi penekanannya ini di kidul, ini di wetan. Ya, kalau kidul otomatis ini anros jagat ler ya, ke utara. Ya. Ini demikian pula karena ini wetan, maka di sini mesti anros jagat kulon. Ya, playuning demit. Nah, ini sama tinutup yang Sulaiman, ini tinutup Nabi Sulaiman. Di sini yang Sulaiman, ya. Di sini Nabi Sulaiman. Ya, itu ya perbedaannya, tidak begitu telak perbedaannya. Ya, kemudian yang bait ke-9 ini geger setan kulon. Nah, kulonnya di sini. Di sini kidul. Ya. Kalau di sini tadi ini adalah kidul, kemudian ini wetan. Di bait yang ke-9 ini geger setan kulon, yang ini geger setan kidul. Nah, yang ini tadi di atas geger menjadi kata kedua, samyo geger. Ya. Di sini maju lagi menjadi kata pertama sehingga sama persis dengan yang dari Serat Tata Cara. Geger setan kulon samyo, tapi ini geger setan kidul samyo. Ya. Ini kemudian anros jagat wetan karena kulon, kemudian ini ngalor karena kidul ya, ler ini ya. Nih, ini masih sama yang Sulaiman, yang di sini adalah Nabi Sulaiman. Ya. Nabi Sulaiman ya, liwat siratal mustaqim, sama, yang ini dipisah, yang ini digandeng saja perbedaannya. Kemudian podo yang ke-10 ini yang ke-10 menurut serat Kidungan Ki Rangga Sutrasno ya. Ajiku Gajah Pamudya dan sebagainya ini juga tidak begitu terdapat perbedaan di atas sampai baris ketiga, tetapi begitu baris keempat ini amulao saking moto, sedangkan Ki Rangga Sutrasno asuwung cantrung jagat. Nah, ini asuwung cantrung jagat. Ini jauh. Ya. Kemudian moto lire apan pan maneipun di sini tuting moto-moto liring mane ingsun, ya, jauh ya. Tetapi kemudian ini kembali lagi, panahku sapu buwono, dadekno kusumo adi. Nah, kemudian bait yang ke-11 perbedaannya ada di mana? Kita lihat eling mengko eling embeni reki, ini tidak ada perbedaan. Salamet saumur ingsun sama. Kemudian tapan ingsun wus wikan, ini hasan ingsun wus wikan yang serat kidungan ya. Tapan ingsun wus wikan sama hasanipun
Hasaning sun wus wikan. Ya, ini saja perbedaannya. Kemudian pan linggih kulintang johar. Ya, pan ini pan. Kalau di Serat Tata Cara palinggih kulintang johar. Ya. Kemudian yang terakhir ini opo kang sun sedya dadi, ini dibalik ingkang ingsun sedya dadi. Ini perbedaannya. Ya, jadi hal seperti ini sangat lumrah ya, kawan-kawan. Ya. Kemudian ini bait terakhir, bait ke-12, tan pegat pamudya mantra, tan pegat pamuja mantra, sini ya. Panjaswadi putra ing kodrat nenggih, Panjaswadi putra ing kodrat manik. Ya, di Serat Tata Cara nenggih, di sini manik. Ya, ini ya. La ilaha illallahu, ini la ilaha ilulahu. Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi wasalamu, sallallahu alaihi wasalamu. Wa ngalaikum salam, wa ngalaikum wasalam. Ya, wis tamat punang pepuji, ini agantya manising puji. Nah, ini. Jadi perbedaannya itu, kawan-kawan. Yang paling penting adalah yang bait pertama ini, ya, yang sering kita dengar, ternyata di kedua serat ini dua-duanya ini menyebut sing ya, sing aomo, sing awulu, sing suku, sing asirah, sing atenggak, ya, sing abuntut. Ya, ini yang ada di Serat Tata Cara dan Serat Kidungan Ki Rangga Sutrasna. Nah, demikian kawan-kawan yang bisa saya jelaskan dari apa yang saya temukan di website sastra.org, yaitu websitenya teman-teman Yayasan Sastra Lestari. Semoga cukup jelas dan menjadi pengetahuan kita bersama. Sekali lagi tapi karya sastra tidak ada yang salah karena ada asas lisensia poetika di mana setiap kata itu ada makna, setiap susunan kata ada makna, setiap kalimat ada makna, semuanya. Jadi tidak ada yang salah. Dalam dunia tembang, selama guru gotro, guru lagu, guru wilangan benar dan lagunya benar, maka itu juga tidak ada masalah. Demikian kawan-kawan, sekian apa yang saya jelaskan pada kesempatan ini. Semoga kita semua menjadi maklum dan tetap mencintai budaya Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.